Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Kisah Kehidupan Nyata. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan baik-baik saja dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika teman-teman berkenan membantu channel kami, bisa dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Aku istri dari seorang tentara. Kami merupakan pengantin baru dan saat ini genap 1 tahun pernikahan kami. Dari awal menikah aku diboyong untuk ikut suami dinas dan tinggal di sebuah rumah dinas. Setelah menikah, perekonomian kami belum stabil. Terbilang kurang jika harus mengandalkan gaji suami saja. Kami pun tidak memiliki tabungan kami habis untuk biaya pernikahan. Sebagai istri, aku ingin sedikit membantu suamiku untuk mencari sedikit tambahan pemasukan. Setelah berdiskusi dengan suami, aku diperbolehkan untuk membantu mencari tambahan pemasukan, dengan catatan tetap dikerjakan di dalam rumah. Akhirnya, aku berjualan baju secara online. Aku mengambil produk dari salah satu saudara dekatku. Saat itu, aku disarankan untuk endorse ke salah satu selebgram daerah untuk menaikkan penjualan dan follower Instagram tempatku berjualan. Benar saja, dengan endorse ke selebgram tersebut, penjualan produkku mencapai omset yang cukup besar. Akhirnya, aku jadwalkan untuk endorse ke beberapa selebgram setiap minggunya. 7 bulan berjualan, aku berhasil membuka mini store di dekat rumah dinas. Sedikit kewalahan karena orderan yang kian hari kian banyak. Alhasil, suamiku juga membantu di sela-sela waktu kerjanya untuk memanajemen pemasaran. Seperti penjadwalan endorse, menyusun strategi, dan mencari konten-konten untuk pemasaran. Walaupun tidak ada basic di ilmu pemasaran, tapi suamiku berusaha untuk mempelajarinya. Sedangkan aku sibuk mengurus keuangan dan operasional. Tugas kami bagi rata karena kami belum mampu mempekerjakan banyak karyawan. Jadi, kebanyakan pekerjaan kami kerjakan sendiri. Aku merasa senang bisa membantu suamiku untuk mencari pemasukan tambahan. Dan sedikit demi sedikit kami bisa menabung untuk membeli sepetak tanah dan kami juga mencicil untuk membangun rumah impian kami. Apapun impian kami, kita raih sedikit demi sedikit. Bertahun-tahun berjualan, aku dan suami berhasil membuka store yang cukup besar. Dan kami mempekerjakan sekitar 15 karyawan untuk operasional di store kami. Untuk inti operasional, keuangan, dan pemasaran masih kami pegang sendiri, karena kami belum yakin jika harus dikerjakan oleh karyawan. Semakin besar store kami, semakin kuat juga kami dalam beriklan, melalui endorse ke selebgram-selebgram. Tak jarang, suamiku berjumpa dengan salah satu selebgram untuk perjanjian kontrak. Tak sengaja, aku membuka akun Instagram yang dipegang oleh suamiku. Benar-benar terkejut, aku membaca DM antara suamiku dan salah satu selebgram yang kami pakai jasanya. Sangat liar pembahasan mereka, membuatku sangat marah. Tak pikir panjang, aku mempertanyakan hal tersebut kepada suamiku. Alhasil, kami bertengkar hebat. Suamiku berusaha meredakan emosiku dan menjelaskan semua kronologinya, bahwa itu hanya sekedar chattingan yang tidak bawa perasaan. Aku coba memaafkannya, namun aku mulai mengawasi mereka. Pemasaran store kami akhirnya aku ambil alih. Alhasil, semua pekerjaan aku handle sendirian. Suamiku aku minta untuk tidak usah membantu, dengan harapan dia tidak menghubungi selebgram itu lagi. Namun, ternyata suamiku masih diam-diam menghubungi selebgram itu lagi. Namanya perselingkuhan, mau disembunyikan seperti apapun, akan tetap terbongkar. Kali ini lebih parah dari sebelumnya. Suamiku sering tidur di kos selebgram itu. Izin dinas kerja ternyata asik berzina dengan selebgram jahanam itu. Aku diam dan berusaha mencari banyak bukti untuk aku ajukan ke pengadilan. Karena aku sudah tidak kuat diselingkuhkan berkali-kali. Sore itu, aku diam-diam mengikuti suamiku. Dan benar saja, dia pergi ke sebuah rumah kos. Dan aku yakin, itu adalah rumah kos selebgram selingkuhan suamiku.
Aku biarkan suamiku masuk ke kos itu. Beberapa saat kemudian aku telepon kepolisian untuk melakukan penggerbekan. Teriris hatiku melihat suamiku dan selingkuhannya telanjang tanpa pakaian, dan banyak alat kontrasepsi di kamar itu. Aku sangat mencintai suamiku. Semua aku lakukan demi kebaikan rumah tangga kami. Namun, suamiku tidak tahu terima kasih dan tidak bersyukur atas pengorbanan dan kerja kerasku, hingga kami bisa mencapai banyak impian kami. Dengan berat, aku viralkan kasus perselingkuhan itu karena kesal hatiku dengan mereka berdua. Aku merasa puas, selebgram itu dihujat banyak netizen, dan suamiku dipecat secara tidak hormat dari instansinya. Dengan penyesalan, suamiku datang kepadaku untuk mengakui semua kesalahan dan memohon untuk kembali. Namun, sudah bulat keputusanku untuk bercerai. Karena aku yakin perselingkuhan dalam suatu hubungan tidak akan bisa sembuh dan selesai. Akhirnya, aku menjalani kehidupanku sendiri dan memilih untuk tidak mencari pasangan sementara waktu, sampai aku mulai siap menjalani kehidupan rumah tangga lagi. Aku merasa kembali melajang lebih bahagia karena bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa aku lakukan saat sudah menikah.